Digital main terus. Ini Eko pergi meninggalkanku. Setelah Rehan pergi, Eko pun ikut pergi. Sebagai mahasiswa sistem informasi, pemrograman merupakan salah satu ilmu yang harus dimiliki dan dipahami oleh mahasiswa itu sendiri. Salah satunya adalah pemrograman desktop. Pada kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai form dan toolbox yang ada pada Visual Studio. Yang sih jelas banget. Nggak tahu tuh, daripada ikutan nggak jelas, mending yuk simak video ini. Oke teman-teman, jadi yang pertama kita harus tahu nih apa aja sih fungsi dari toolbox yang ada di Visual Studio. Nah, ketika kita buka Visual Studio, kita bisa langsung tekan View, kemudian kita langsung arah ke Toolbox yang akan membuka halaman Toolbox. Toolbox yang pertama terdapat pointer yang secara default dipilih ketika membuka tab. Toolbox pointer ini digunakan untuk melakukan drag and drop objek dari toolbox menuju kolom. Selain digunakan untuk melakukan drag and drop objek, pointer juga digunakan untuk mengubah ukuran button, surface, form, dan lain sebagainya. Toolbox yang kedua terdapat tombol button yang merupakan elemen yang sangat penting ketika membuat sebuah aplikasi GUI atau Graphics User Interface. Objek ini dapat digunakan untuk membuat tombol login, menu, dan masih banyak lagi. Toolbox yang ketiga terdapat checkbox. Checkbox merupakan suatu persegi yang dapat dicentang. Checkbox biasanya digunakan untuk membuat program dengan fitur pilihan yang mana user dapat memilih suatu objek. Yang keempat terdapat checklist box. Checklist box merupakan kumpulan checkbox yang memiliki nama yang sama. Jadi, semua checkbox dalam checklist box akan menjadi suatu informasi. Tombol yang kelima terdapat combo box. Combo box merupakan text box dengan fitur drop-down list yang berisi beberapa informasi yang dapat dipilih oleh user. Tombol yang keenam adalah datetime picker. Datetime picker adalah suatu elemen atau objek pada toolbox Visual Studio yang digunakan untuk mengambil data kalender. Objek ini biasa digunakan untuk form tanggal lahir dan sebagainya. Ia menggunakan informasi waktu. Selanjutnya terdapat label. Label merupakan salah satu objek dalam toolbox Visual Studio yang dapat digunakan untuk menampilkan teks. Label sering digunakan untuk membuat judul program, membuat nama form, dan lain sebagainya. Untuk tombol yang ke-8 terdapat link label. Mirip seperti label, tetapi link label dapat berisi sebuah URL link pada website tertentu. Selanjutnya terdapat list box. List box merupakan suatu box yang terdapat beberapa item di dalamnya. Hampir mirip seperti combo box, namun ada sedikit perbedaan. Apabila combo box dapat diatur dengan drop-down untuk melihat item di dalamnya, list box tidak seperti itu. List box akan menampilkan semua input pada box secara langsung. Tombol yang ke-10 adalah list view. Hampir mirip dengan list box, perbedaannya adalah item pada list view dapat dikustomisasi satu persatu, seperti warna, form, ketebalan, dan lain sebagainya. Dapat dikatakan item pada list view mempunyai properti sendiri-sendiri. Selanjutnya terdapat Max Text Box. Max Text Box merupakan versi pengembangan dari text box standar yang mendukung sintaks deklaratif, yang dapat digunakan untuk menerima ataupun menolak input dari user. Dengan menggunakan Max Text Box bisa menentukan spesifikasi input sesuai ketentuan, misalnya input tersebut harus mengandung huruf tertentu. Selanjutnya terdapat Mount Calendar. Mount Calendar merupakan salah satu objek pada toolbox di Visual Studio yang berfungsi untuk mengambil data kalender. Hampir mirip seperti Date Picker, hanya saja berbeda pada user interface-nya. Mount Calendar menampilkan box besar dengan data kalender 1 bulan. Notify Icon merupakan salah satu komponen yang ada pada toolbox Visual Studio yang berguna untuk menampilkan ikon aplikasi pada Notify bar. Objek ini dapat digunakan untuk menampilkan pemberitahuan aplikasi. Selanjutnya terdapat Numeric Up-Down. Numeric Up-Down merupakan text box yang berisi nilai numerik dan value yang dapat dinaikkan ataupun diturunkan dengan icon up atau down.
Setelah itu, terdapat picture box. Picture box adalah salah satu komponen pada toolbox yang berfungsi untuk menampilkan gambar. Kemudian dapat progress bar yang digunakan untuk membuat icon progress ketika teks sedang dijalankan. Selanjutnya dapat radio button. Pada Visual Studio, radio button dapat digunakan untuk membuat satu pilihan dari beberapa opsi yang mana user dapat menentukan pilihannya. Radio button dapat digunakan misalnya untuk memilih jenis kelamin, laki-laki ataupun perempuan, dan biasanya ditulis menggunakan tanda lingkaran. Kemudian terdapat Rich Text Box. Rich Text Box merupakan text box yang mempunyai ukuran lebih besar. Selain itu, elemen ini juga mempunyai fitur kostumisasi pada teksnya, seperti teks formatting dan lain sebagainya. Kemudian terdapat text box. Text box merupakan kontrol yang digunakan untuk menampilkan ataupun memasukkan teks dalam aplikasi. Setelah itu terdapat tooltip. Tooltip merupakan suatu deskripsi atau penjelasan tertentu terhadap elemen yang muncul ketika pointer berada atau menghover pada objek tertentu. Selanjutnya terdapat tree view. Tree view digunakan untuk menampilkan koleksi item berlabel secara hierarki yang mana masing-masing diwakilkan oleh node. Yang terakhir adalah web browser. Web browser merupakan objek yang berfungsi untuk menampilkan suatu halaman web berdasarkan URL atau file HTML tertentu. Buka aplikasi Visual Studio, klik Create New Project, klik pada bagian Windows Warm Up. Selanjutnya buat nama projectnya. Untuk form 1 akan otomatis muncul seperti ini. Di bagian sebelah kiri terdapat toolbox dan tambahkan label. Selanjutnya, beri nama label tersebut di Properties Object sebelah kanan. Selanjutnya, tambahkan button beri nama Next dengan contoh seperti sebelumnya. Untuk membuat form 2, klik kanan pada nama project kalian, pilih Add, lalu pilih Form Windows. Setelah form 2 dibuat, tambahkan label, beri nama masing-masing label sesuai dengan contoh. Tambahkan text box untuk masing-masing label. Edit text box sesuai dengan contoh pada Properties Object. Selanjutnya, tambahkan label untuk memberi catatan rumus perhitungan. Tambahkan button untuk menghitung dan menampilkan nilai.
Selanjutnya, tambahkan text box untuk menampilkan hasil perhitungannya. Kembali ke form 1, double-klik pada button Next. Masukkan sintaksnya. Lanjut ke form 2, double-klik pada button Hitung dan masukkan sintaksnya sesuai dengan contoh. Setelah selesai semua, silahkan klik Start di bagian atas. Saat program dijalankan, hasilnya akan seperti berikut. Di video sebelumnya, kita itu udah pelajari materi pengenalan from dan toolbox. Tapi dalam pengimplementasiannya, kita tuh butuh pengetahuan yang lebih lanjut dan lebih dalam tentang materi tersebut. Nah, di video kali ini, kita bersama dengan Ibu Siti Mukaromah, seorang dosen pemrograman desktop di Sistem Informasi UPN Veteran Jawa Timur. Penasaran? Yuk kita simak lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mukaromah, dosen Sistem Informasi. Untuk kali ini saya sebagai dosen pengampu mata kuliah pemrograman desktop. Mengapa penting untuk memahami penggunaan toolbox dalam Visual Basic dan bagaimana pemilihan alat yang tepat dapat mempengaruhi desain antarmuka aplikasi? Oke, pentingnya toolbox itu sebenarnya teman-teman juga harus memahami fungsi toolbox itu sendiri. Jadi contohnya misal yang sering digunakan adalah text box ya, text box, combo box, radio button, data picker, kurang lebih sebenarnya seperti itu. Tapi perhatikan dengan fungsionalitasnya masing-masing. Tidak semua inputan itu harus text box. Tidak semua pilihan itu harus radio button, tidak semua pilihan itu harus combo box, tidak semua tanggal itu pasti daytime picker gitu. Disesuaikan dengan studi kasusnya masing-masing. Jadi teman-teman misal contoh yang sering terjadi itu adalah terkait kesalahan inputan dari tanggal apapun, tanggal sekarang, tanggal lahir. Biasanya karena tanggal semuanya diinputkan daytime picker. Kesalahan yang sering terjadi adalah sistem di setiap komputer itu beda-beda, settingan daytime-nya itu beda-beda, sehingga kalau misalkan saat pengambilan data terkait daytime picker terjadi kesalahan, berarti seharusnya bagaimana? Seharusnya memang dari codingannya harus diperhatikan formatnya seperti itu. Jadi bagaimana Bu kalau misalkan terkait yang berhubungan dengan tanggal itu kami isikan dengan text box, apakah memungkinkan? Sangat memungkinkan. Selama teman-teman kebutuhannya untuk pemenggalan antara tanggal, bulan, tahunnya itu sudah sesuai dengan formatnya. Terkait inputan apa lagi yang sering terjadi kesalahan terkait combo box ya. Combo box kalau datanya terlalu banyak, misalkan melakukan pencarian contoh data mahasiswa, datanya banyak, terus diberikan di interface-nya itu menggunakan toolbox pakai combo box gitu. Nah itu akhirnya coba perhatikan data mahasiswa itu apakah hanya 10 orang, hanya 50 orang, data mahasiswa itu sudah banyak, sehingga lebih baik kalau mau memunculkan atau mencari data mahasiswa, alangkah lebih baik bisa diarahkan menggunakan form baru, form yang lain, atau menggunakan teks untuk pencarian. Mungkin teman-teman bisa perhatikan sama seperti Google Search atau seperti search engine yang lain. Sebenarnya kurang lebih bisa dilakukan seperti itu tanpa mengurangi fungsionalitas dari masing-masing toolbox.
Ini khusus yang kita bahas di sini ruang lingkupnya Visual Studio ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Mengapa penting untuk memahami kontrol data bound seperti data grid view dalam form dan bagaimana ini mempengaruhi manipulasi dan tampilan data dalam aplikasi? Oke, terima kasih. Terkait data bound itu salah satu contohnya itu data grid view. Sebenarnya fungsionalnya dari data grid view namanya data grid view. Itu biasanya digunakan untuk menampilkan data, tapi memang bisa digunakan untuk mengedit data atau mengupdate data. Tapi alangkah lebih baik kenapa? Karena kalau misalkan itu semuanya menggunakan data grid view bisa dilakukan edit, akhirnya role user yang tidak berhak untuk melakukan editing data itu akhirnya bisa mengedit data. Jadi seharusnya bagaimana? Seharusnya kalau data grid view memang dia digunakan untuk menampilkan data. Kalau misalkan dia mau mengubah data, mungkin diarahkan ke form yang lain yang harus sesuai dengan role dari user yang mengakses. Seperti itu. Apa penting untuk memahami konsep variabel dalam pemrograman dan bagaimana deklarasi variabel mempengaruhi alur kerja? Oke, kalau di Visual Studio ya, balik lagi kalau terkait variabel itu tergantung dengan bahasa pemrogramannya masing-masing. Kalau di Visual Studio itu cara mendeklarasikan variabel diawali dengan dim. Dim diikuti dengan nama variabel, diikuti dengan variabel tersebut digunakan untuk menyimpan apa yang ke depannya gitu. Sehingga nanti variabel tersebut itu bisa digunakan untuk mengakses parameter yang dari form desain yang di luar. Contoh, misalkan dari teman-teman yang sebelumnya, project sebelumnya menggunakan pos, ya kasir misalkan. Nah, di kasir itu kan misal membutuhkan antara data yang memasukkan parameternya itu masukkan uang total dan memasukkan uang pembayaran. Nah, akhirnya harusnya muncul kembaliannya berapa. Nah, itu kan berarti di codingannya kita harus menghitung ya. Harus menghitung antara total transaksi dengan jumlah uang bayar gitu. Nah, berarti kan kita membutuhkan inputan dari parameter uang pembayaran ya, sehingga dari parameter tersebut kita butuh variabel untuk menampung inputan dari form tersebut. Nah, sekarang kita udah di penghujung video nih. Gimana pendapat kalian setelah melihat dan mempelajari materi terkait pengenalan form dan toolbox pada Visual Basic ini? Pastinya berhasil menambah pemahaman kalian dong, kami harap juga begitu sih. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Hope helps and thank you!